pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Tidak terasa sekarang sudah berada dalam minggu terakhir di bulan Juni. Kiranya adik-adik semua tetap sehat dan tetap semangat walau ibadah masih secara online. Hanya kekuatan dan kasih sayang Tuhan Yesus saja yang memampukan kita untuk kita tetap setia sampai saat ini. Karena Roh Allah yang tinggal dalam diri kita lebih besar kuasanya, yang membuat kita penuh semangat dan selalu bersukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah dengan bersama-sama kita pujikan, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ibadah remaja pada minggu pagi ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa menyertai kita semua. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi ini tertulis di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan membentuk keluarga kita dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Orang tua selalu membimbing dan mengasihi kita setiap hari seperti cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita yang tiada pernah berhenti. Mari kita mengasihi papa, mama, kakak, adik, dan semua orang dengan cinta kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena segala kelemahan dan kekurangan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami hampiri kuasa-Mu Tuhan pada saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami seringkali egois, kami seringkali tidak mendengarkan Tuhan. Kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami bersalah di hadapan-Mu, dan kami mohon belas kasih pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami di dalam kami menjalani hari-hari kami, agar kami boleh melakukan segala sesuatu yang lebih baik dan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Adik-adik, kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan 14. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8 dan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Firman Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang Shalom remaja kekasih Tuhan, selamat pagi. Apa kabar kalian? Wow, luar biasa. Ayo, remaja kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Oke, siapkan hatimu, kita masuk di dalam doa. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu bersama dengan anak-anak remaja milik-Mu. Berkati kami dan berkati ketika kami akan menggumuli sebagian daripada firman-Mu.
Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Allahku, dan biarlah Engkau yang nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku remaja kekasih Tuhan, bacaan kali ini dari kitab Amsal pada pasal 1 ayat 8 dan 9. Hanya dua ayat. Ayo, kalian yang menyiapkan Alkitab, dibuka ya. Amsal pada pasal yang ke-1. Ayat yang ke-8 dan 9. Oke, ketemu? Baik, yuk kita baca. 3, 2, 1. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, serta memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Anak-anak muda milik Tuhan, remaja yang dikasihi Tuhan, yang masih penuh semangat, ya, yang masih punya power yang luar biasa. Kita akan bersama-sama mengumuli firman Tuhan ini, dan saya akan memberikan judul Wong Tuaku Gati. Mungkin kalian mikir, apa tuh Pak Pendeta tuh wong tuaku gati gitu. Artinya orang tuaku perhatian sekali gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, pakai bahasa Jawa, wong tuaku gati atau orang tuaku perhatian sekali. Anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejak kalian masih dalam kandungan, sampai kalian menjadi seorang bayi, sampai kalian mengalami masa tumbuh kembang, dari mulai 0 tahun sampai pada masa kalian memasuki usia remaja. Pak Beda mau bertanya begini, berapa kali kalian menerima nasihat? Hello, berapa kali kalian menerima nasihat? Sekali? No, tidak. 2 kali? Oh, apalagi. Tentu sejak kalian di dalam kandungan. Loh Pak Pendeta, di dalam kandungan kok sudah bisa terima nasihat? Bisalah. Karena tangan seorang bunda di saat engkau di dalam kandungan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan janin. Sehingga kalau kalian begitu menjadi manusia, menjadi bayi hingga seusia sekarang, sudah bisa jadi nasihat yang diberikan kepadamu itu tidak hanya berpuluh kali, tapi beratus-ratus kali, bahkan mungkin bisa jadi beribu kali. Ya. Lalu untuk apa nasihat itu? Ya, wong namanya nasihat, Nak. Nasihat itu kan diberikan karena kita belum punya pengertian. Karena kita belum tahu. Karena kita belum bisa. Karena kita belum paham. Makanya nasihat diberikan dalam rangka untuk memperkenalkan kita kepada realita dunia. Supaya kita tidak salah. Walaupun kamu sekarang hebat di dalam persoalan IT misalnya. Dalam persoalan teknologi yang lain misalnya. Tetapi bagaimanapun juga manusia itu butuh nasihat. Supaya dia tidak salah bertindak. Supaya dia tidak salah menggunakan sarana dan prasarana hidup yang sedang dia bawa. Sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kapan saya harus menghormati orang tua, kapan saya harus menghormati Bapak Ibu guru, kapan saya harus menghormati teman, kapan harus menghormati guru sekolah mingguku atau pamong anak dan remajaku, kapan aku harus menghormati penatua dan diakenku atau pendetaku atau guru injilku atau vikarku. Nah itu perlu proses. Jadi seseorang tidak tiba-tiba pinter. Gak ada orang tiba-tiba pinter. Gak ada, Nak. Justru dengan nasihat-nasihat itu mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ya memang yang kita dengarkan adalah nasihat dari ayah, nasihat dari ibu. Ya, tetapi
Apa yang mereka nasihatkan adalah wujud daripada perhatian mereka buat anak-anakku semuanya, supaya anak-anak di dalam masa tumbuh kembang itu, baik tumbuh kembang secara fisik, tumbuh kembang secara psikologis, tumbuh kembang secara iman, tumbuh kembang secara mental, bahkan tumbuh kembang secara kognitif atau kemampuan berpikir kita itu tambah hebat, tambah luar biasa. Semakin tahu harus melakukan ini, semakin tahu harus bertindak ini, semakin tahu, oh kalau aku memaki orang tuaku nggak boleh. Semakin tahu kalau Bapak Ibu guruku menasihati aku, maka aku harus diam dan mendengar. Aku harus datang menikmati kasih Tuhan lewat ibadah walaupun secara online gitu. Ya, bahwa oh ini masa pandemi, maka walaupun saya remaja saya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Bukan karena merasa oh aku remaja, aku kuat, nggak bisa. Harus tetap mengikuti aturan yang terjadi sesuai dengan apa yang pemerintah sudah tetapkan. Nah remaja kekasih Tuhan, pertanyaan saya, apakah kalian ingin sukses? Oh ya, sukses kan? Iyalah. Siapa orang yang tidak ingin sukses? Nah, semua orang pasti ingin sukses. Nggak ada orang yang tidak ingin sukses. Nah oleh karena itu, untuk meraih sukses, tidak tiba-tiba dari sini kamu melompat ke depan. Nggak bisa nak, nggak bisa. Lek cara Jawa nih gue, mboten saged, ya, mboten saged, nggak bisa. Kalian harus berproses, ya, berproses dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Pada akhirnya semakin hari kalian semakin dewasa, semakin hari kalian semakin tahu, dan semakin hari kalian semakin siap menghadapi tantangan ke depan. Ingat loh, tantanganmu makin banyak loh nak. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nggak bisa kita menganggap sepele situasi sekarang. Atau tantanganmu di sekolah. Ya, ada yang sudah masuk secara tatap muka, ada yang masih sifatnya daring di dalam proses belajar mengajar. Semua jadi tantangan. Tetapi kalau kamu selalu mendengarkan nasihat, dan nasihat yang diberikan kepadamu adalah tujuannya baik, dan itu adalah bentuk daripada perhatian yang dipenuhi dengan kasih sayang orang tuamu ke kamu, maka jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, dan jangan pernah menolak nasihat-nasihat dari mereka. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Loh Pak Pendeta, orang tua saya kalau sudah marah sama saya, nasihatnya malah bukan kok baik, malah isinya marah-marah. Nah anakku, remaja kekasih Tuhan, orang tuamu punya karakternya masing-masing. Maka ketika kamu ndak dablek, kamu mau mendengar dengan baik, kamu ndak melawan setiap diberi nasihat, kamu tidak menentang setiap diberi nasihat, Pak Pendeta yakin kok, wong tujuannya orang tua marah ke kita itu ya semata-mata hanya untuk kebaikan kita kok. Nah kalau kamu ndak bandel kan nggak mungkin orang tua sampai marahnya menjadi-jadi. Ingatlah, sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umur yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu salah satu daripada 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa. Sekarang masih ragu dengan nasihat? Jangan dong. Sebab kalau tanpa nasihat kita tidak akan pernah bisa menggapai yang paling baik dalam kehidupan kita. Selamat dan sukses untuk kehidupan kalian, dan tetaplah mendengarkan nasihat orang tuamu. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk kita menaikkan doa-doa kita semua. Kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, Allah yang selalu ada di dalam setiap hari-hari kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Hingga saat ini Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah kami. Terima kasih ya Allah. Biarlah Tuhan kami boleh memohon kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Untuk mama papa kami. Untuk kakak, untuk adik. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami boleh saling mengerti dan memahami. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah Tuhan sertai Tuhan agar boleh semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Dan Tuhan pakai kami anak-anak-Mu Tuhan agar kami tetap setia Tuhan dan tetap semangat di dalam Engkau. Tuhan Yesus sertai kami juga sebagai pelajar Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki semangat Tuhan walaupun sampai saat ini Tuhan kami masih harus belajar secara online. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana banyak sekali Tuhan tantangan yang harus dihadapi. Terlebih Bapa hingga sampai saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu, bahkan Tuhan semakin merajalela. Kami memohon Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan saja yang boleh terjadi, sehingga Engkau bebaskan Tuhan bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh tetap menjaga kesehatan kami, boleh tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sertai dan Engkau lindungi kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta terkasih kami Tuhan, Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Biarlah Bapak Engkau juga berkati kesehatannya Tuhan, pelayanannya Tuhan yang luar biasa. Engkau campur tangan di dalamnya Bapak, juga di dalam keluarga Tuhan. Biarlah boleh damai sejahtera-Mu senantiasa memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Allah, kami serahkan Tuhan seluruh doa sembahyang dan permohonan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Tuhan Allah Bapa telah banyak memberikan kepada kita berkat yang melimpah. Udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita mengucap syukur senantiasa dan kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Dengan diiringi lagu pujian Ku Beri Persembahan.
sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kami hampiri kuasa-Mu kembali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami berikan Tuhan belumlah layak di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan kami mempersembahkannya dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kami. Biarlah Tuhan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Secara khusus untuk gereja kami. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja secara online pada pagi hari ini akan segera berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan hidup keluarga kita sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan hari demi hari. Ada sebuah pengutusan buat kita semua yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus begitu mengasihi keluarga kita. Karena itu, marilah kita saling mengasihi semua orang tanpa ada perbedaan. Karena Tuhan peduli akan hidup kita. Dan Tuhan mengerti akan keluarga kita. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi.
Anak-anakku, mari kita bersama undur dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih Allah Tritunggal yang esa, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenus Shalom Aleihim, Havenus Shalom Aleihim, Havenus Shalom Aleihim, Havenus Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Kita akhiri adik-adik ibadah kita pada minggu ini dengan kita tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.